Shalom Betani Solo, sekali lagi shalom, lambaikan tanganmu, berikan sorak-sorai yang meriah bagi Yesus Tuhan kita. Sebab hanya oleh karena kebaikan Tuhan, kita masih dapat berada di tempat ini saat ini. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita tundukkan kepala dan berdoa, kita bersaat teduh sejenak. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Engkau Allah yang sungguh terbukti di dalam setiap keadaan yang boleh kami lalui. Dan ini yang mau kami nyatakan Tuhan, ketika kami berjalan dengan Tuhan, maka apapun yang boleh terjadi, Engkau tetap menjadi penolong setiap kami. Biarlah hari ini Tuhan, kami datang penuh dengan kerinduan, mempersembahkan korban pujian kami, yang datangnya dari hati yang mengasihi Engkau. Kami percaya ketika Engkau disenangkan dengan pujian dan penyembahan kami dan Engkau bertahta di atasnya, saat itu Engkau akan melawat setiap umat-Mu. Dan biarlah siang hari ini kami semua mengalami Tuhan secara pribadi. Hadir di tempat ini Tuhan, Engkau bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Di dalam satu nama yang penuh kuasa, kami buka ibadah pada pagi hari ini. Semua yang siap beribadah sama-sama katakan amin. Engkaulah sumber sukacita setiap kami Tuhan. Dan ini yang kami rindukan, memberi yang terbaik bagi Allah kami pagi hari ini. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, sangat terbukti. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam sukacitaku hanya di dalam-Mu.
sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sorak-sorai yang meriah bagi Yesus Tuhan kita. Bukankah Dia Allah sumber sukacita? Mari hari ini sama-sama Ajar kami untuk selalu bersyukur dan selalu bersuka cita dalam segala keadaan kami ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Karena Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang peduli bagi setiap kami Tuhan. Karena itu kami bangga Tuhan, mengenal Allah yang benar seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Kiranya dengan sembah dan puji kami yang dapat kami kembalikan kepadamu, karena hanya Engkau lah yang layak menerima segala puji dan sembah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau terima pujian, hormat dan kemuliaan nama-Mu, kudus yang diserukan, penuhi tempat
dan kemuliaan nama-Mu. Kudus yang diserukan, penuhi tempat ini. Masih dalam hadirat Tuhan, mari sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Lambaian tangan saudara-saudara, berikan salam kanan kiri depan belakang, katakan mari kita bersuka cita di hadapan Tuhan. Setiap kami mau bersuka cita di hadapan-Mu Tuhan, sebab Engkau yang memberikan sukacita. Kami mau menari, memuji Engkau. Bebaskan roh kita, menari memuji untuk Tuhan kita. Bila roh Allah ada di dalamku, kan menari seperti tidak menari. Amin. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti tidak menari. Angkat tanganmu, ku kan menari, ku kan menari, kan menari seperti tidak menari. Ku kan menari, ku kan menari, kan menari seperti tidak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti tidak menari. Dengan imanmu, bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti tidak menari. Angkat tangannya dua-dua, kita menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti tidak menari. Ku kan menari, kan menari, kan menari seperti tidak menari. Lebih lagi kita berikan untuk Tuhan. Ku kan menari, kan menari.
Pagi hari ini siapa yang percaya bahwa Anda lebih dari pemenang? Boleh lambaikan tanganmu. Sekali lagi teriakkan, sorak-sorai yang meriah bagi Yesus. Engkau dan saya lebih dari pemenang. Karena kita punya Tuhan yang perkasa dan dahsyat. Amin. Engkaulah panglima kami. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lambaikan tanganmu. Haleluya. Biarkanlah hatinya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Semua lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Semuanya. Haleluya. Biarkanlah hatinya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kami bersedia dengan anak Tuhan, sebab tiada yang seperti Kau. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Biarkanlah hatinya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Katakan, kita lebih dari. Katakan, saya lebih dari pemenang. Haleluya. Sorak-sorai bagi Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tiba saja kita akan memberikan yang terbaik. Mari sebelumnya sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami. Dan sukacita-Mu yang memenuhi setiap hati kami. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini dan Engkau disenangkan dengan pujian dan penyembahan kami. Tiba saatnya kami akan memberi apa yang ada di dalam genggaman tangan kami. Engkau sucikan
Engkau kuduskan, biarlah kami memberi dengan satu pengertian yang benar bahwa berkat kami hanya datang dari Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memberi. Sama-sama katakan amin. Saudara dapat memberikan persembahan dan kita akan menyaksikan Bethany Solo News. Tuhan Yesus memberkati. Hadiri dan terima berkatnya di ibadah Night of Worship Direct Message. Jumat 25 Juli 2025 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ibadah akan dilayani oleh Pendeta Seno Wijaya. Mari datang dan terima pesan firman-Nya yang akan memberkati hidup Anda. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah nama-Nya. Berita terkini. Telah terjadi keributan di depan gereja Bethany Solo. Untuk mengetahui apa yang sedang terjadi, kami sudah terhubung dengan rekan kami yang ada di lokasi. Ya, Bung Tomo, bagaimana kondisi di lokasi kejadian? Baik, kembali lagi bersama saya Tomo di lokasi kejadian. Saat ini sedang berlangsung keributan yang berada di TKP. Langsung saja kita tanyai dari narasumber kita. Mas, cepet mas. Sini. Ini ada apa kok sebenarnya ribut-ribut ini? Ini loh mas, besok itu ada acara Regenerate buat youth and teens. Makanya kita itu kesusu banget loh mas. Mas gak sabar soalnya. Oke, buat acara ini tuh tanggal berapa toh pak kok sampai kesusu? Nah, acaranya ya mas, itu tanggal 26 Juli 2025 di lantai 3 Gereja Bethany Solo. Baju batik. Loh, saya mas, wes buka, aku taruh nasi. Oh, narasumber cerita. Baik, sekian dari saya, Bung Tomo di lokasi kejadian. Shalom Jemaat Bethany Solo, mari hadir di ibadah raya yang akan diadakan hari Minggu 27 Juni 2025 pukul 6, 8.30, 11, dan 17 waktu Indonesia Barat. Ibadah akan dilayani oleh Pendeta Seno Wijaya. Ajak keluarga, saudara, dan rekan-rekan untuk datang dan beribadah bersama. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, seiring berjalannya waktu, pembangunan sudah sampai pada permulaan finishing tahap pertama yang sudah mencakup pengadaan 2 unit lift. Adapun pemasangan dan instalasi lift akan segera dikerjakan dalam waktu dekat. Terkait dengan hal tersebut, kami memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara, para donatur dan partisipan yang berkenan ambil bagian dalam program sponsor iklan pada bidang-bidang bagian lift. Adapun perinciannya sebagai berikut. Kontrak sponsor berlaku selama 10 tahun, terhitung sejak terpasangnya iklan. Harga tersebut sudah termasuk biaya cetak stiker dan pemasangan iklan di area yang dipilih. Adapun sistem pembayaran dapat dilakukan dengan cara transfer, pembukaan BG atau cek, soft payment dibagi maksimal 5 kali dengan batas waktu terakhir pembayaran 31 Desember 2025 melalui rekening pembangunan BCA 0791 005 000 atas nama Gereja Betani Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi Pendeta Yosea Immanuel Riva dan Pendeta Daniel Aliano. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang baik. Saatnya kita akan menerima taburan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Persiapkan hati kita. Kembali kita akan naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Sama-sama katakan. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa.
sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan kita Bapak Saudara. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Berkati kami Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur hari ini kami boleh diberikan kesempatan kembali untuk beribadah. Datang ke hadirat Tuhan, bertemu muka dengan muka. Tiba saatnya Engkau memberkati kami, membekali kami dengan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang sudah Engkau percayakan untuk boleh menyampaikan isi hati-Mu. Taruhlah perkataan-Mu dalam lidah bibir hamba-Mu, apa yang mau Engkau sampaikan untuk jemaat-Mu siang hari ini. Hamba percaya Engkau sendiri yang akan berbicara. Kami percaya juga Engkau hadir melawat setiap kami. Dan setiap kami yang datang dengan letih lesu dan berbeban berat, firman-Mu berkata, hari ini kami akan diberikan kelegaan dalam nama Yesus. Kami yang datang dengan sakit penyakit, kami akan diberikan kesembuhan. Kami yang datang dengan persoalan apapun itu, kami percaya dalam nama Yesus kami diberikan jalan keluar. Kau memberkati hamba-hamba-Mu, memberkati jemaat-Mu, memberkati kami semua. Dan kami siapkan tubuh jiwa roh kami untuk kami sambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan dengan keras kita berkata, katakan amin.
Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dan silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom. Shalom. Senang sekali bisa ketemu kembali dalam ibadah yang diberkati Tuhan. Hari ini saya bersyukur bisa ketemu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Nah, saya 5 bulan yang lalu, bulan Maret, saya sudah menyampaikan tema khotbah tentang sehat rohani. Dan hari ini tema firman Tuhan yang sudah saya siapkan yaitu adalah dewasa rohani. Katakan dewasa rohani, 2, 3. Sekali lagi dewasa rohani. 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-11 kita baca firman Tuhan. Demikian firman Tuhan 2-3 yang di rumah di tempat ini kita baca ayat ini 2-3. Ketika aku kanak-kanak semuanya, aku berkata seperti kanak-kanak. Terus aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Saudara, kita tahu bahwa setiap kita pasti mengalami fase anak-anak yang sekarang sudah berusia senior. Anda pasti pernah mengalami usia anak-anak dan mengalami fase ini. Nah, Paulus menuliskan surat ini kepada kita, mengingatkan kita bahwa ketika kita nanti beranjak menjadi dewasa, maka segala sifat anak-anak itu harusnya ditinggalkan. Kita tidak lagi berpikir, tutur kata, perilaku, tindakan kita tidak seharusnya mencerminkan seperti anak-anak. Karena apa? Kita sudah menjadi orang-orang yang dewasa. Coba kalau seandainya Anda dengan posisi yang sudah dewasa seperti ini, kemudian saya menemukan, maaf Om Hari yang sudah seusia seperti ini, terus tiba-tiba ngomong sama beliau dan beliau harus ambil minum. Kita kan kalau minumnya orang dewasa pada umumnya nyedot gini ya Pak Bu. Betul? Terus kemudian kalau ngomong dengan Pak Hari ini, maaf loh Om. Kemudian Pak Hari pegang dot, botol dot. Yang anak-anak kemudian dia ngedot sambil ngempong. Ya Pak Aliang gitu. Kira-kira kalau Anda yang lihat begitu bagaimana saudaraku? Pasti akan angong kelainan, benar gak? Karena ini tidak seperti orang yang kelihatan tubuh secara fisik dewasa, tapi ternyata pola perilaku, loh kok kayak gini. Nah, orang-orang Kristen itu banyak yang seperti ini. Mereka ibadah, mereka di gereja, mereka kelihatannya aktif, tapi ternyata rohani mereka itu kanak-kanak. Mereka ada gesekan sedikit, ada namanya berdoa, kemudian doa-doa mereka itu tak kunjung dijawab Tuhan. Mereka marah sama Tuhan. Karena apa? Sifat anak-anak itu seperti itu. Mereka itu tidak sabaran, menuntut perhatian lebih. Caper-caper, saudaraku. Anak-anak kan suka caper, betul nggak? Kalau mereka jalan sama orang tua mereka, Anda yang punya anak-anak yang masih anak bocil gitu, kemudian dia kalau lihat mainan yang dia pengen, terus kemudian dia minta, Anda tidak kasih, kemudian dia guling-guling, wah gitu. Pernah nggak kayak gitu? Halo? Semuanya tidak punya anak ya ini. Mengerti kan yang saya maksud ya? Terus tiba-tiba dia guling-guling, wah papa minta kayak gitu. Anda pasti akan tahu ini anak caper, dia cari perhatian supaya dengan dia melakukan hal itu, Anda menuruti apa yang ia lakukan. Itu sifat anak-anak. Kadang kita juga begitu, kita dengan sekeliling kita mengalami hal yang mungkin tidak diperhatiin sama Bapak Gembala atau mungkin diperhatikan oleh hamba-hamba Tuhan. Kemudian Anda merasa, pendetanya sombong. Saya gak disalami tapi gak dilihat, cuma shalom. Nesu, marah. Saudara, itu Kristen bocil, katakan bocil. Kristen anak-anak saudaraku. Nah, hidup ini harusnya kita itu mengarah ke Kristen yang dewasa. Dan harusnya ketika kita sudah dewasa, rohani kita harusnya kita paham bahwa ketika ada hal-hal yang mungkin tidak mengenakan kita, hal-hal yang mungkin merobek daging kita, membuat kita ini kayaknya kok nggak nyaman. Saudara, Anda harus tahu bahwa itu Tuhan sedang membawa Anda ke level berikutnya, next level, untuk Anda naik menjadi Kristen yang dewasa. Anak-anak itu mudah dibujuk, mudah terbujuk, gampang ditipu.
Halo? Anda kalau lihat orang yang hilang, diculik, biasanya orang yang dewasa apa anak-anak? Tolong jawab saya. Halo? Anak-anak, pasti. Rohanimu ketika engkau masih cetek, masih bocil, masih anak-anak yang tidak dewasa. Maaf, Anda ketika diisi dengan sesuatu yang tidak rohani atau mungkin Anda diujuk-ujuk, dibujuk dengan memberikan sebuah satu iming-iming di gereja sana lebih baik daripada di Betani. Ayo kita ke sana saja. Di sini kurang dapat firman, di sana lebih firman. Saudara, kalau Anda tidak tertanam, tidak berakar, saya pastikan sebagai hamba Tuhan, Anda akan mati rohaninya. Coba saja di rumah, Anda punya tanaman yang Anda tanam, kemudian tanaman itu Anda tanam, Anda tunggu kok nggak tukul-tukul, nggak tumbuh-tumbuh. 1-2 hari Anda cabut, Anda pindahin ke tempat lain. Berikutnya juga seperti itu. Tanaman ini akan mati Bapak. Rohani kita harusnya kita berakar dan kokoh dalam iman percaya kita. Siapa yang mau membujuk kita, mengiming-imingi tentang segala sesuatu yang membuat kita ini bergeser dari pengharapan Injil, maka jangan sampai Anda terbujuk. Karena itu anak-anak yang gampang tertipu. Tapi saya percaya hari ini kita bukan anak-anak yang tidak gampang tertipu. Firman Tuhan berkata dalam Efesus 4 ayat 14 bahwa sehingga kita ini bukan lagi apa? Halo, bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Oleh apa lagi? Permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Hati-hati. Harusnya kita bertumbuh. Katakan sekali lagi bertumbuh. Katakan bertumbuh. Kita harusnya bertumbuh saudara. Jangan Anda cuma nyaman, enak dengan gereja yang super nyaman seperti ini. Kemudian Anda menjadi tidak bertumbuh. Saya tulis dalam poin saya ada 2 hal. Bagaimana kita menjadi orang-orang Kristen yang rohaninya tidak stuck, tapi mengalami pertumbuhan. Nah, yang pertama adalah Anda harus memotivasi rohanimu untuk bertumbuh. Jangan sampai Anda tidak mendorong rohanimu untuk tidak bertumbuh. Karena ketika kita nyaman, kita merasa bahwa aku cukup dengan rohaniku saat sekarang ini, maka Anda akan merasa Anda akan berada di fase namanya zona nyaman. Dan hal itu akan berbahaya buat kita. 1 Korintus pasal 14 ayat 20 berkata, firman Tuhan demikian. Yuk baca yuk, 2-3. Saudara-saudara, janganlah sama seperti apa? Anak-anak. Terus dalam pemikiranmu, jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Saudara, kalau kita nyaman dengan keadaan kita, mungkin kita berpikir, saya sudah enak dengan rohani saya sudah nyaman dengan keadaan saya. Saudara, Anda akan jadi Kristen yang pada akhirnya nanti manja dan lemah rohani Anda. Di saat ada badai, di saat ada persoalan, di saat ada tekanan hidup, Anda akan gampang protes dan marah sama Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan. Karena Anda masih anak-anak Kristennya. Levelnya masih ke level yang kecil. Tapi kalau kita sudah menjadi dewasa, pemikiran kita, tutur kata kita, kita akan lebih bijak dalam melakukan segala sesuatu. Saya tulis di poin saya, jangan pernah merasa nyaman dengan sifat kekanak-kanakanmu. Kalau engkau merasa stagnasi, engkau mungkin berkata, Pak Pendeta, Pak Ali, yang saya udah jadi Kristen lama, saya udah ikut Pak Freddy, dari zaman Pak Freddy di gereja lama sampai sekarang. Tapi ini firman Tuhan yang ingin mengingatkan kepada kita. Apakah level rohanimu bertumbuh atau stagnasi atau mengalami penurunan bahkan ke arah yang sekarat dan mati? Anda yang tahu. Tapi hari ini firman Tuhan ingin mengingatkan supaya kita jangan merasa nyaman tapi teruslah bertumbuh. Sekali lagi dengan hormat katakan bertumbuh. Bertumbuh, saudara. Kita harus bertumbuh. Bertumbuh itu menandakan kita sehat. Kalau tidak ada pertumbuhan, berarti Anda tidak sehat. Yang mengerti katakan amin. Pertumbuhan itu harus, wajib. Supaya kita mengarah ke arah yang lebih baik. Saya tulis
Dan saya ambil contoh, saudara, burung Raja Wali. Ini adalah seekor burung yang sangat-sangat unik dan melambangkan keberanian dan kekuatan. Dia ketika masih dalam proses netas kemudian jadi bayi, dia itu selalu tidak bisa apa-apa, nyaman di sarangnya, dan sang induk itu selalu datang terbang, memberikan asupan makanan, membawa makanan, dan bayinya cuma tinggal buka mulut, disuap, dimakan. Nah, dengan keadaan seperti itu, ketika dia sudah kenyang, dia sama seperti bayi manusia yang ketika baru lahir, ketika ngedot susu atau minum ASI, kenyang, tidur. Bayi Raja Wali juga begitu. Habis makan, habis dikasih asupan sama induknya, kenyang, tidur. Itu terus berlangsung demikian lama. Setelah sampai pada titik waktunya dia bertumbuh menjadi Raja Wali muda, dia harus belajar terbang. Sang induk ini akan menggoyang balikan namanya sarangnya. Dan itu kenyamanan yang sudah seperti biasanya dia tidur dengan enak gitu ya. Itu tiba-tiba loh, iki apa mbokku ngamuk, apa marah atau kenapa? Kok tiba-tiba sarangnya dibombardir, digoyang balikan. Ternyata sang induk ini ingin supaya Raja Wali ini belajar terbang. Menjadi orang yang mandiri, tidak lagi manja, tidak lagi berharap kepada induknya. Dia harus belajar mandiri, dan waktu itu sang induk kemudian terbang, menangkap Raja Wali muda ini, kemudian diajar terbang. Waktu di atas udara, dilemparkan seperti itu. Sang Raja Wali muda itu posisinya mati saya. Kalau saya nggak kepakan sayap saya, otomatis dia harus berusaha belajar supaya dia mengepakkan sayapnya sehingga dia itu berusaha dan terbang. Kalau saya tidak berusaha, saya akan jatuh dan mati. Dan hal ini akhirnya membuat sang Raja Wali muda ini berusaha. Dia harus belajar mandiri. Kenyamanannya yang selama ini dia cuma enak-enakan tidur di sarang yang enak, makan tinggal dicekokin gitu. Sudah tidak lagi. Dia harus belajar mandiri, dewasa, dia harus mencari makanannya sendiri. Dan tiba saatnya ketika dia sudah bisa terbang, dia tumbuh menjadi Raja Wali yang perkasa dan luar biasa. Kehidupan kita seharusnya seperti itu. Ketika engkau baru menjadi petobat baru, itu engkau masih bayi rohani ibarat. Makanya kenapa orang-orang yang baru petobat baru, bayi rohani, doa-doa mereka itu selalu dijawab Tuhan. Karena apa? Baby. Anda punya bayi yang pasti Anda akan dengan cepat memberikan susu, memberikan asupan kepada dia. Betul? Halo, orang tua? Ya. Tapi ketika dia sudah beranjak menjadi remaja, beranjak menjadi pemuda, menjadi dewasa, segala sesuatu yang dia minta, pasti kita sebagai orang tua juga penuh pertimbangan untuk memberikan kepada dia. Yang mengerti dengan saya katakan amin, orang tua. Betul ya? Nah, kehidupan kita itu harusnya seperti itu. Jangan pernah merasa nyaman dengan yang namanya rohanimu. Karena itu ketika engkau merasa nyaman dengan rohanimu, engkau berkata aku cukup lah. Gak perlu terlalu rohani kayak Pak Aliang, gak perlu rohani kayak Pak Yosi. Gak perlu. Saya mau katakan bukan masalah bicara tentang rohani bagaimana. Tapi Anda harus bertumbuh ke arah Kristus supaya ketika engkau menghadapi tantangan, menghadapi badai hidup, menghadapi apapun yang membuat engkau rasanya tak kuasa untuk bisa melewati itu semua, engkau akan bertumbuh menjadi manusia kuat. Supaya engkau menjadi orang-orang yang dalam menghadapi apapun, engkau akan bisa berkata bahwa aku kuat karena Yesus bersamaku. Yang setuju dengan saya katakan amin. Makanya saya tulis di poin berikutnya, berilah rohanimu makanan yang sehat, supaya ia bertumbuh menjadi kuat. Berilah rohanimu makanan yang sehat supaya ia bertumbuh menjadi kuat. Pertanyaan saya, rohani Anda beri makan apa? Anda lebih banyak lihat berita-berita yang membuat rohanimu takut?
Anda lebih banyak lihat berita-berita yang membuat engkau ternyata membuat makin terintimidasi? Atau engkau membaca firman, mendengar firman yang membuat engkau menjadi bertumbuh, menjadi kuat, rohmu dibangun sehingga engkau menjadi manusia-manusia yang rohaninya itu tidak stagnasi tapi naik level, naik level. Haleluya. Amin. Itu pilihan tergantung di tangan saudara. Dan setiap kita diberi kehendak bebas, kita memilih. Dan resiko ditanggung penumpang. Makanya kenapa Tuhan ingatkan kepada kita, jangan sampai kita tidak bertumbuh. Apalagi mengalami stagnasi dan mengalami penurunan. Tuhan ingin supaya engkau jadi orang-orang yang dewasa secara rohani. Makanya Raja Wali itu adalah sebuah lambang yang benar-benar kuat dan berani. Hari ini jadikan hidupmu menjadi Kristen-Kristen yang kuat, Kristen-Kristen yang terus bertumbuh ke arah Kristus. Yang mau dan percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini. Pak Lobo bisa bantu. Hanya kepadanya Terima kasih Tuhan. ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan badai pencobaan, Haleluya. datang menghadap, Yang aku percaya kami percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, Yes. di atas segala persoalan hidupku, yang aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagikan terbang tinggi. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Saudara, motivasi diri Anda, dorong diri Anda. Ya Tuhan, saya mau bertumbuh, saya mau menjadi Kristen yang dewasa. Kadang saya mungkin terlalu caper, terlalu menuntut perhatian. Saya kadang mungkin tidak diperhatikan oleh pendeta saya, gembala saya marah. Jangan saudaraku, karena kami pendeta kadang mungkin juga luput untuk melihat salah satu dari jemaat itu bukan maunya kita, karena kita manusia, kita terbatas. Pernah saya di sini, saya mungkin karena cepat-cepat menyalami asher gitu ya. Ada satu yang kelompatan, ternyata ashernya itu merasa bahwa saya kok tidak disalami Pak Aliang. Saya dengan kerendahan hati, saya ingin katakan bahwa saya mencintai semua jemaat di sini. Dan siapa saja saya tidak pernah tidak salami. Karena mungkin waktu itu cepat-cepat kelewatan. Terus akhirnya dia ngomong ke koordinator, koordinatornya ngomong saya. Kui loh, kue digolei Pak Kui. Loh kenapa? Gak mbok salami. Seri. Wah mosok. Iya, terus saya salami. Saya bilang sorry loh ya nek aku gak nyalami. Tapi saya ini dengan kerendahan hati, saya ingin katakan bahwa
Kami pendeta juga manusia. Punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati. Terima kasih, saudara. Ya, saudara. Saya ingin katakan bahwa mungkin saya bisa luput. Saya bisa ini dari pandangan Anda. Tapi Tuhan tidak pernah tidak memperhatikan Anda. Yang amin 2 orang. Amin. Tuhan akan selalu mengingat Anda. Jangan jadi Kristen anak-anak, saudara. Sekalipun tingkat Anda sudah melayani Tuhan. Tapi kalau Anda seperti orang-orang yang hanya ingin pengen seperti anak-anak begitu. Maka Anda harus berubah, belajar. Supaya Anda menjadi Kristen yang bertumbuh. Saya dulu pernah juga dikecewakan dengan rekan sepelayanan. Yang menurut saya dia itu kakak mentor saya. Tapi ternyata mengecewakan, sangat mengecewakan. Dan saya tidak pernah fokus dengan hal itu. Saya hanya fokus kepada Tuhan karena saya tahu bahwa ada orang-orang yang menjengkelkan yang ditaruh di samping kita. Itu untuk mendidik kita supaya kita bertumbuh menjadi dewasa. Kalau kita cuma fokus hanya kepada hal itu. Saya udah dari dulu gantung jas saya, gantung gitar saya udah gak pelayanan. Saya akan berkata percuma pelayanan di gereja ketemu dengan pelayan-pelayan Tuhan yang kelihatannya melayani Tuhan tapi kelakuan kayak setan. Dulu seperti itu. Saya tidak mau seperti itu. Saya hanya fokus kepada Tuhan Yesus. Anda pun saya akan ingatkan hari ini dengan kerendahan hati yang di rumah di tempat ini. Jadilah Kristen yang dewasa. Haleluya. Ya, Kristen dewasa. Karena dewasa itu apapun yang terjadi, tantangan pun digesek dengan namanya persoalan atau mungkin ada gesekan dengan rekan-rekan sesama itu pasti namanya manusia. Tapi ketika engkau sadar bahwa itu Tuhan pakai untuk supaya saya lebih mengalami pertumbuhan rohani saya, maka engkau akan menjadi Kristen-Kristen yang diberkati Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Dan yang kedua, engkau harus menjadi dewasa. Selamanya engkau tidak akan bisa menjadi dewasa kalau engkau tidak pernah memotivasi dirimu, memotivasi rohanimu untuk bertumbuh. Yang kedua, engkau harus menerima namanya didikan. Katakan menerima didikan. Mau rohanimu mengalami pertumbuhan? Mau rohanimu mengalami pertumbuhan? Mau rohanimu mengalami kedewasaan? Maka harus terima didikan. Amsal 3 ayat 11 dan ke-12. Yuk kita baca firman Tuhan 23. Hai anakku semuanya, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. 12. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada siapa yang percaya Anda disayang oleh Tuhan. Siapa yang percaya Anda dicintai dan dikasih oleh Tuhan? Halo? Yang di atas kok gak ada tangannya semuanya? Anda percaya Anda dicintai dan dikasih Tuhan? Amin. Maka saya percaya ketika Anda ditegur, Anda dididik oleh Tuhan, jangan marah. Katakan jangan marah. Ketika kita ditegur, ketika kita dididik, diingatkan, kita pasti akan marah. Udah tahu, firman ini sudah saya sering dengar. Firman ini sudah sering saya renungkan. Anda mungkin bosan, tapi firman berkata jangan pernah bosan dan jangan pernah menolak didikan Tuhan. Saya waktu kecil, orang tua saya, mama saya sering mendidik saya, mendidik kami semua. Dia katakan bahwa nanti ketika kamu sudah besar, kamu sudah punya anak-anak. Yang kamu dengar, makan capcay boleh bosan. Makan koloke boleh bosan. Makan puyung hai boleh bosan. Nasi goreng babi boleh bosan. Tapi untuk mendidik anak-anak, jangan pernah bosan. Mendidik anak-anakmu kelak nanti, ketika kamu dipercayakan punya anak-anak, mendidik mereka itu jangan pernah bosan. Itu seperti kayak pohon. Pohon yang kecil yang ketika Anda tanam, Anda tanam, dia bertumbuh ke kiri misalnya. Anda ingin membelokkannya ke kanan. Ketika dia masih kecil, itu akan sangat mudah untuk mengarahkannya. Tapi ketika dia sudah besar, dia ke kiri terus, ke kiri terus, ke kiri terus. Dan dia sudah menjadi pohon dewasa, untuk mengarahkannya lurus kira-kira gampang atau susah? Tolong jawab. Susah saudara. Demikian mendidik anak-anak kita. Sejak dari kecil, didiklah dia
dalam jalan takut akan Tuhan. Dan itu tertanam dalam loh hati saya, anak-anak kami. Saya didik mereka di rumah. Kadang ada apa, kami di rumah tidak pakai pembantu. Kami semua melakukan apa-apa sendiri. Kadang bagi tugas, Dylan yang bagian isi air. Kadang habis makan harus taruh di belakang. Semuanya kita lakukan sendiri. Supaya mereka nanti kelak ketika dilepas dalam kesendiriannya. Karena tidak selamanya mereka akan hidup bergantung sama kami orang tua. Halo? Ada orang tua di sini? Mereka akan jadi anak-anak yang mandiri. Mereka bisa melakukan apa yang mereka lakukan karena didikan. Kalau di rumah kita cepakkan, air minum kita ambilkan, kaos kaki kita ambilkan, sepatu kita ambilkan. Saudara, Anda akan membunuh anak ini. Dia akan rusak, jadi manja. Berapa banyak yang seperti itu? Punya uang banyak, sibuk kerja, cari uang, pembantu disiapkan, anak-anak tidak mandiri, rusak jadinya. Ketika orang tuanya maaf, meninggal, mati, dan tidak ada lagi, mereka jadi orang, anak-anak yang kalang kabut. Tidak bisa menjadi orang-orang yang mandiri. Tuhan selalu ingin mendidik kita. Jadi jangan pernah bosan, jangan pernah marah kalau diingatkan Tuhan. Makanya poin yang saya tulis di sini adalah didikan itu akan membuat kita menjadi dewasa dan bijak dalam bertindak. Yang mengerti katakan amin. Saya pernah punya pengalaman ini, saudara. Papa mama saya itu mendidik saya cukup lumayan keras. Kalau Pak Freddy sering ngomong, Jepang kan kejam ya. Orang tua kami lebih kejam dari Jepang, istilahnya kayak gitu. Nah, saya pernah naik motor karena saya itu dulu di Nabire, di Papua itu kan saya belum punya SIM, masih SMP. Teman-teman saya tuh semuanya sudah pada naik motor, wah seneng, dua motor, aku dorong dua. Papa saya punya motor Vespa, zaman Vespa lawas lama, yang besar. Nah saya itu kalau mau pakai motor, saya dulu kan ngontel, saudara. Dari sekolah ke rumah tuh naik sepeda. Nah teman-teman saya itu naik motor, wah namanya SMP pencarian jati diri, wis golek opo sing iso supaya jadi perhatian gitu zaman dulu ya saudaraku. Aku nek ilingi kisin, aku malu saudaraku ya. Saya curi motor papa saya ketika dia taruh ada gantung motor kunci motor, saya ambil kuncinya, saya nggak berani starter depan rumah. Jadi kalau starter depan rumah nek mamaku kerungu, denger, waduh bisa terjadi. Wah, bisa diteriak-teriak gitu. Saya dorong pelan-pelan keluar. Sampai di sana, saya lompat, shoot, baru tak starter, melaku Vespa soalnya saudaraku ya, starter kanan. Jalan gelu-gelu, wah naik motor gini. Nah satu kali saya itu gonceng teman gak pakai helm. Gak pakai helm, polisi Papua Nabire golek duit, aku kena saudara, ditangkep, dilaporkan ke mama saya. Ci, ini anaknya saya tangkep. Masuk. Gimana? Mau dibawa dikasih, karena mama saya di Papua itu terkenal. Dia punya apa? Channel tuh banyak ya. Jadi semua itu kalau ada apa-apa tuh pasti tanya dulu. Gimana kira-kira anaknya mau diapain? Saudara, Anda sebagai orang tua, tolong ya. Ini jujur. Ketika Anda ditelepon oleh polisi, anak Anda mungkin di jalan ada apa-apa yang terus kemudian ditangkap, ditahan lah. Terus kemudian ditanyain, Bu, Pak, anak Bapak atau anak Ibu saya tahan. Kira-kira Anda sebagai orang tua, Anda akan datangi polisi itu dan membawa anak Ibu diproses supaya pulang atau tidak? Tolong jawab dengan jujur. Halo? Ada orang di sini? Pasti Anda akan datang dan Anda akan minta supaya anak Anda dilepaskan, betul? Bagaimana caranya? Ini tidak, saudaraku. Dia telepon ke ibu saya, mama saya. Ci, ini anaknya saya tahan, mau dipulangkan enggak? Tahu jawaban mama saya apa? Biar tahan saja, di penjara sekalian. Kaget saya saudaraku. Saya disuruh penjara gitu, kaget. Dia bilang, oke Ci, baik terima kasih, ditutup. Dia bilang, kamu tunggu di sini, mama kamu suruh penjara 1 hari, besok baru pulang. Saya langsung, Tuhan Yesus tolong. Saya belum pernah menikmati penjara ya saudaraku. Waduh, ini gawat, apakah saya
melakukan kesalahan yang fatal, tak kok orang tuaku kok gak terima aku kayak gini, kok jahat men pikir saya gitu. Ternyata saya sedang dididik saudaraku, supaya gak kayak gitu lagi. Waktu polisinya pamit ke toilet, aku kabur saudaraku, pulang ke rumah, lari tak tinggalkan kantor polisinya saudaraku. Pulang sampai di rumah, saya sembunyi dengan harapan gak dicari. Sampai saya, aduh Tuhan, mama saya ditelepon, loh Ci anaknya kok hilang. Ternyata dicari di lantai 2 rumah kami di Nabire. Oh dia ada di sini, ya sudah gak apa-apa kalau sudah pulang. Sampai di situ saya sadar, ternyata oh kok mamaku ini jahat men ya. Ternyata ini didikan supaya kita menjadi bijak, dewasa dalam bertindak. Kalau saya tidak digitukan, berikutnya saya lebih jahat lagi. Bila perlu saya nggak pakai helm, naik motor turu kayak Superman ngono saudaraku. Banyak yang kayak gitu. Karena apa? Didikan. Katakan didikan. Sekali lagi didikan. Didikan itu akan membentuk kita menjadi orang-orang yang dewasa. Anak-anak Tuhan, Kristen-Kristen yang hari ini ada. Ketika engkau diingatkan Tuhan, lewat didikan-didikan yang mungkin kadang tidak enak, bahkan engkau mengalami hal yang susah, percaya saya bahwa itu akan membawa kebaikan buat engkau dan membuat engkau menjadi orang-orang yang lebih dewasa dan bijak dalam bertindak. Dan poin berikutnya yang terakhir adalah ketika engkau masih ditegur, berarti engkau dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Haleluya. Kalau engkau tidak pernah lagi ditegur, tidak pernah lagi dikasih nasihat, tidak pernah lagi disapa, berarti engkau tidak ada di hatinya orang itu. Jadi kalau suami-suami engkau masih ditegur oleh istri, berarti suami-suami engkau masih ada di hati istrimu. Halo suami-suami. Kalau istri-istri diingatkan oleh suami, berarti istri-istri engkau masih ada di hati suamimu. Halo, amin istri-istri. Yang amin mek pemirsa ini semuanya janda itu. Halo, amin ibu-ibu. Iya dong. Kalau kita masih diingatkan, kalau kita masih ditegur, berarti kita masih dicintai. Katakan dicintai. Ya. Tuhan pun kalau masih menegur kita, berarti kita ini dicintai oleh Tuhan. Haleluya. Karena engkau engkau itu adalah orang-orang yang sangat dicintai oleh Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Kita akhiri firman hari ini. Saya percaya Anda semua terberkati dengan firman yang simpel sederhana hari ini. Biarlah engkau menjadi Kristen-Kristen yang terus bertumbuh menjadi dewasa. Jangan lagi menjadi Kristen anak-anak yang hanya cuma pengen dilayani, yang hanya cuma pengen diperhatikan, yang kemudian menjadi Kristen yang tidak berpikir panjang, gampang dibujuk, gampang terbujuk. Itu semua anak-anak saudaraku. Tapi ketika kita apapun yang terjadi, pesan saya sebagai hamba Tuhan, tetaplah berakar, tetaplah tertanam, tetaplah terus setia sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Tepuk tangan buat Tuhan. Mari saya undang untuk teman-teman worshiper bisa bantu saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat firman, biarlah firman-Mu ini akan meneguhkan setiap hati kami Tuhan. Kami tahu banyak hal yang harus kami lakukan dan kami perbuat supaya kami mengarah bertumbuh ke Kristus. Seringkali mungkin kami merasa kami sudah cukup, kami tidak perlu lagi bertumbuh, tapi tidak. Selama kami masih hidup, maka itu adalah peristiwa pertumbuhan yang tak pernah akan ada habisnya. Oleh karena itu berkati kami, berkati jemaat-Mu, biarlah firman yang kami dengar hari ini memberkati setiap kami. Biarlah lagu yang akan dinyanyikan, kita sama-sama belajar, kita sama-sama naikkan pujian ini. Terima kasih. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batin, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan,
duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama. Saya undang bangkit berdiri bersama. Katakan, cobalah aku, selidiki batin dan hati kami, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. bersama. Katakan, ku nyanyi. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Saudaraku, hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua bahwa ketika engkau merasa nyaman dengan kekristenan, merasa nyaman dengan kerohanianmu, hati-hati. Karena itu adalah senjata pembunuh yang dipakai setan untuk membuat engkau lemah, tidak kuat. Makanya engkau perlu meninggalkan zona nyamanmu, zona anak-anakmu, supaya engkau bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa. Karena jelas ketika orang menjadi dewasa, maka ia akan memiliki panca indera yang terlatih. Ketika mereka menghadapi tantangan, menghadapi cobaan, menghadapi badai hidup apapun itu, mereka akan menjadi orang-orang yang kuat karena mereka sudah dewasa. Tapi kalau anak-anak, mereka akan sangat gampang jatuh. Mereka akan sangat gampang terbujuk. Mereka akan sangat gampang dibuai oleh iming-iming namanya dunia. Pastikan rohanimu menjadi rohani yang bertumbuh ke arah dewasa. Jangan sampai mengalami stagnasi, apalagi mengalami penurunan, bahkan mati. Jangan lupa, engkau harus menerima segala didikan Tuhan. Didikan itu yang membuat engkau menjadi kuat. Membuat engkau menjadi struggle, survive, bisa mandiri, bisa jadi orang-orang yang menghadapi segala apapun. Anda menjadi orang-orang yang hebat, kuat. Karena rohanimu kuat. Hari ini firman yang kau dengar, biarlah termaterai dalam setiap kehidupan kita. Dan ingat, Tuhan ingin supaya engkau menjadi manusia-manusia perkasa di muka bumi ini. Mari kita 1-2 menit sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sing haleluya. Mari minta sama Tuhan. Tuhan, aku mau bertumbuh. Tuhan, didiklah aku. Pakai aku menjadi alat kemuliaan. Kadang ada hal-hal yang tidak enak mungkin, tapi itu merupakan hal yang diperbuat, diizinkan Tuhan, untuk supaya aku menuju ke kehidupan yang lebih baik. Next level, naik level, menjadi dewasa. Karena ketika kita dewasa, ada hal-hal yang Tuhan percayakan lebih dahsyat, lebih luar biasa, lebih dahsyat untuk engkau percayakan. Ora laba syadara, sembah Tuhan. 1-2 menit sembah Dia. Syikiara labara. Katakan, Tuhan, pakai aku. Aku mau rohaniku bertumbuh. Aku mau rohaniku sehat. Aku mau rohaniku menjadi kuat. Ora laba syadara. Berkati jemaatmu, berkati mereka semua.
Berkati kehidupan pernikahan, hubungan suami istri, hubungan anak-anak dengan orang tua. Di dalam nama Yesus. Blessing dalam nama Yesus. Berkati Tuhan. Mungkin ada yang sakit, kami percaya hari ini disembuhkan dalam nama Yesus. Bilur Yesus menyembuhkan dalam nama Yesus. Kami yang mungkin bergumul dengan segala pergumulan kami, apapun itu, disembuhkan, dibebaskan, diberikan jalan keluar dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sembah. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau Tuhan yang baik. Kau Tuhan yang luar biasa. Mari bersama katakan. Terima kasih untuk firman-Mu yang memberkati setiap kami, mengingatkan kami, mengarahkan kami untuk tetap hidup di dalam kedewasaan sampai kepenuhan Kristus penuh di dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, dan kembali kami akan memberikan persembahan kami. Kuduskan apa yang kami genggam, karena kami mau memberi dengan segenap hati kami, dengan pengertian yang benar bahwa semua berkat yang kami nikmati semua berasal daripada Tuhan. Kuduskan persembahan kami, boleh dipakai untuk kelebaran kerajaan-Mu melalui gereja lokal kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita berikan persembahan kita sambil kita menyaksikan Betani Solo News. Iya, sambil saudara memberikan persembahan, kami menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir, kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah di tempat ini. Harapan kami saudara boleh kembali bersama-sama dengan kami bergabung dalam ibadah-ibadah yang kami selenggarakan, khususnya pada hari Jumat tanggal 25 Juli 2025.
ibadah Naut DM yang akan dilayani oleh Pendeta Seno Wijaya pukul 18 atau jam 6 sore. Mari hadir bersama-sama kita memuji, menyembah Tuhan, mengalami lawatan Tuhan. Dan bagi saudara yang baru pertama kali hadir, nanti setelah ibadah ini selesai, saudara boleh ke kantor depan untuk bisa mendapatkan souvenir. Dan jangan lupa untuk isi form supaya kami bisa bagikan link kegiatan gereja yang ada di tempat kita. Baik Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan persembahan, kembali saya ajak sama-sama bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita dan kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang sudah hadir melawat kita. Haleluya. Siang hari ini Tuhan, ibadah yang begitu memberkati setiap kami. Kiranya Engkau juga memberkati setiap para pelayan-Mu yang melayani pada hari ini. Pak Daniel Ali yang sudah menjadi saluran berkat menyampaikan kebenaran firman Tuhan, akan memberkati hidupnya, memberkati pelayanannya, keluarganya. Engkau juga memberkati setiap para pelayan-Mu yang melayani pada hari ini Tuhan. Kiranya Engkau melihat kesetiaan para pelayan-Mu, dan kami tahu Engkau adalah Tuhan yang juga akan berlaku setia di dalam kehidupan mereka semua. Saat ini Bapa, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya keselamatan yang menghantarkan kami ke tempat ini adalah keselamatan yang sama, mengiringi kepulangan kami hingga sampai di rumah dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun. Saat ini Bapa, kiranya Kau juga melihat setiap tangan-tangan yang terangkat, hati yang tertuju kepadamu. Umat-umat-Mu yang mencari wajah-Mu, Kau tidak akan pernah meninggalkan kami. Bahkan penyertaan-Mu akan semakin lama semakin ditambah-tambahkan dalam hidup kami semua. Saat ini Kau juga melihat setiap tangan-tangan yang sudah menabur, langkah kaki yang dengan iman dan ketaatan memenuhi janji iman, ucapan syukur, persepuluhan, persembahan pembangunan, dan setiap taburan apapun. Kami percayakan janji-Mu bahwa setiap orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, pada saat ini juga kami semua boleh pulang dengan membawa berkas dan bersorak-sorai. Pada saat ini Bapa, kiranya Engkau membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat atas kami semua. Berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, senantiasa ada dalam hidup kami saat ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku Tuhan Yesus berkati. Shalom.